Demi tolak Liverpool dan Man City, bintang Juventus rela potong gaji. Paulo Dybala dilaporkan masih ingin mencoba setia pada Juventus walau punya kesempatan menerima tawaran Liverpool ataupun Man City pada musim depan. La Joya bahkan rela digaji lebih rendah andai Bianconeri segera memberikannya kontrak baru. Sudah berada di Juventus sejak 2015, Dybala sudah kadung kerasan. Terlebih kini statusnya adalah deputi kapten untuk Giorgio Chiellini. Dilansir dari La Stampa, media Italia yang berbasis di Turin, Dybala yang kontraknya bersama Juve akan usai pada musim panas mendatang siap membuka negosiasi kembali. Sebelumnya, pihak klub sempat mengisyaratkan bakal memperpanjang masa bakti sang bintang sebelum pergantian tahun. Hanya saja, sejumlah kasus cedera yang mengalami Dybala periode September sampai Desember membuat Juve memilih untuk menunggu. Mereka hendak mengevaluasi tawaran 10 juta euro per musim untuk 5 tahun yang disepakati sebelumnya. Lolos dan dalam usia emas yakni 28 tahun, Juventus jelas tidak ingin buang-buang uang untuk pemain yang rentan akan cedera. Semula Paulo Dybala tidak senang, namun kini tidak keberatan untuk melakukan negosiasi ulang. Bagi Juventus, kehilangan pemain sekelas Dybala tidaklah boleh sampai terjadi apabila dengan status bebas transfer. Selama nyaris 7 tahun, ex Palermo tersebut sudah menjadi nyawa mereka. Dari 277 pertandingan di segala ajang, Paulo Dybala mampu mengelontorkan 111 gol dan juga 46 assist. Ia pun sepertinya akan sangat cocok untuk dijadikan tandem bomber baru asal Fiorentina Dusan Vlahovic di lini depan. Khusus musim ini saja, Paulo Dybala sudah mengemas 11 gol dan juga 4 assist. Lebih banyak dari pemain manapun yang berada di Allianz Stadium, kendati bukan seorang penyerang murni. Apabila nanti Dybala digondol oleh salah satu dari Man City ataupun Liverpool dan kemudian berlari kencang, Juve akan sangat menyesal. Dengan teknik menonjol, La Joya akan sangat cocok berseragam The Citizen maupun The Reds. Liverpool butuh pemain depan dengan kaki dominan kiri seperti Paulo Dybala untuk menggantikan Mohamed Salah yang masa depannya juga belum jelas, atau bahkan menjadikan duet Samuel Messi nantinya. Sementara itu, Man City akan sangat senang dengan kepandaian Paulo Dybala berperan sebagai false nine. Dalam 2 musim terakhir, pelatih Pep Guardiola gemar memainkan formasi tanpa striker dan Dybala bisa menjadi pemain kunci yang dicari. Denis Zakaria pilih Juventus dikarenakan diminati oleh sejumlah klub. Denis Zakaria akhirnya berlabuh di Juventus. Dia tak mau melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Juventus. Denis Zakaria direkrut Juventus dari Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer Januari ini. Pemain internasional Swiss itu diboyong dengan nilai transfer 4,5 juta euro. Setelah bergabung dengan Juventus, Zakaria dikabarkan jadi incaran sejumlah klub Eropa seperti Man United, Arsenal, dan juga AS Roma. Namun gelandang yang berusia 25 tahun tersebut pada akhirnya memilih Juventus. Denis Zakaria merasa kesempatan untuk gabung klub sekali berJuventus tidak datang setiap hari. Dia pun tak mau melewatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Saya memilih Juventus dikarenakan ini adalah salah satu klub yang selalu membuat saya bermimpi. Saya memutuskan ini jalan yang tepat untuk melanjutkan karir saya, ujar Denis Zakaria dalam konferensi pers saat diperkenalkan sebagai pemain Juventus. Saya memang memperkirakan akan meninggalkan Borussia, tapi tidak terlalu cepat. Juventus tidak memanggil setiap hari. Ini adalah mimpi buat saya dan saya harap saya bisa membantu. Saya bangga ada di sini. Juventus adalah tim favorit ayah saya, jadi saya tahu banyak soal klub ini. Saya akan mencoba memberi semua yang saya punya, membantu teman-teman setim sebisa mungkin. Saya sudah latihan 2 kali. Kalau pelatih butuh, saya bisa langsung main. Dia sudah mengatakan apa yang diharapkan dari saya, tapi kami belum membicarakan detailnya, ucap Denis Zakaria seperti yang dilansir dari Football Italia. Fabio Paratici bekerja buat Tottenham atau Juventus. Keputusan Tottenham mendatangkan 2 pemain Juventus, Dejan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur, mengundang reaksi dari Paolo Bonolis. Pembawa acara televisi itu mengacu dari Lewis yang membayar mahal keduanya. Juventus menutup bursa transfer musim dingin dengan pengeluaran yang cukup membengkak.
Sebagian besar uang dialokasikan untuk membeli penyerang Fiorentina, yaitu Dusan Vlahovic seharga 70 juta euro plus bonus. Keberhasilan Juve merekrut bomber asal Serbia tersebut disebabkan oleh penambahan modal senilai 400 juta euro yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kemudian, transfer ini juga tertolong penjualan Dejan Kulusevski dan Bentancur ke Tottenham. Raksasa Inggris tersebut menyelesaikan proses kepindahan dua pemain dari Juve seharga 70 juta euro, tetapi dengan skema yang berbeda. Bentancur direkrut secara permanen, sementara Dejan Kulusevski sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian. Tottenham mengeluarkan uang 19 juta euro untuk Bentancur yang bisa bertambah jadi 6 juta euro jika situasi tertentu terjadi. Lalu biaya peminjaman Kulusevski memerlukan uang 10 juta euro dan bisa menjadi permanen seharga 45 juta euro. Dengan demikian, jika semuanya terpenuhi, Juventus bisa mengantongi uang sebesar 70 juta euro dari kepindahan dua pemain tersebut. Keputusan Tottenham merekrut Bentancur dan Kulusevski mengundang perhatian dari Bonolis. Sosok yang dikenal sebagai fans Inter Milan itu bilang, bagaimana bisa mereka menjual Bentancur dan Kulusevski seharga 70 juta euro? Dengan segala hormat buat kedua pemain ini, mereka tidak cocok dengan nilai itu. Secara kebetulan yang menakjubkan, nilai uangnya sama persis dengan yang dikeluarkan Juventus untuk Vlahovic. Apakah Paratici bekerja buat Juventus untuk memberikan mereka keuntungan? Lanjutnya kepada FC Inter 1908. Vlahovic bukan satu-satunya pemain yang direkrut Juve sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Mereka juga berhasil mendapatkan tanda tangan Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach seharga 7 juta euro saja. Denis Zakaria dikenal sebagai seorang gelandang bertahan berkualitas yang berhasil mengundang perhatian banyak klub papan atas Eropa. Bonolis percaya, Denis Zakaria bisa membuat gelandang Juve lainnya Manuel Locatelli semakin leluasa. Juve bertindak selayaknya Juve. Mereka mendapatkan yang dibutuhkan, seorang penyerang yang kuat dan gelandang dalam diri Denis Zakaria, yang membuat Manuel Locatelli tidak hanya fokus pada tugas bertahan saja. Pungkasnya, debut Vlahovic dan Zakaria kemungkinan akan terjadi pada laga pekan ke-24 Serie A, tepatnya pada hari Senin, 7 Februari 2022 nanti. Juventus akan menghadapi Hellas Verona di markasnya di Allianz Stadium.